Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial CAD-CAM. Kita akan melanjutkan mengenai dasar-dasar membaca gambar teknik bagian kedua, yaitu kita akan membahas mengenai standar garis dan huruf. Mari kita mulai. Standar garis. Standar garis ini diperlukan karena mengingat gambar teknik itu adalah sebagai bahasa pengantar secara visual dari seorang perancang ke operator, sehingga diperlukan kejelasan dari gambar tersebut. Dalam standar garis ada dua macam penggolongan. Yang pertama adalah menurut tebalnya. Jadi ada yang tebal, yang kedua adalah tipis. Ya. Untuk ketebalan, kita bisa menggunakan dengan tebal. Jika menggunakan pena, itu adalah 0,5 atau 0,7, tergantung dari besarnya atau luasan dari gambar yang akan dibuat, sesuai dengan kertas yang akan digunakan juga, sehingga terlihat proporsional. Kemudian untuk tipis itu bisa menggunakan 0,25, itu paling tipis ya. Itu kita bisa set nanti di CAD-nya jika kita sudah mengetahui fungsi-fungsi yang akan kita bahas. Yang kedua, macam garis menurut fungsi, kita akan bahas di sini sesuai gambar yang ada di layar. Ya. Jadi ini ada fungsinya dari A sampai K. Kita mulai. Yang pertama adalah tipe A. A ini ada garis tebal lurus tebal. Ya. Jadi kontinu, garis kontinu dan tebal. Di sini kita bisa artikan seperti itu. Itu adalah berfungsi sebagai visible outline, jadi bagian yang terluar dari benda kerja. Kita lihat di sini, itu di bagian A, saya coret di sini ya, ini bagian A. Ini adalah bagian terluar dari benda, ya kita lihat di sini. Ini bagian terluar dari benda, ini juga. Nah ini nanti itu adalah tebal, ya, atau bagian-bagian yang terlihat, ya, visible edges, bagian-bagian terlihat. Selanjutnya, garis kontinu tipis. Ini berfungsi sebagai apa? Yang pertama adalah dimension line, garis dimensi. Ya, kita lihat yang B ya. Kita lihat yang B, dimensi. Nih. Ini dimensi, garis ukur, ya, dimension line. Kemudian projection line. Ya, projection line kita lihat ya. Projection line. Ini B2, ini garis ukur, ini juga sama tadi ya. Projection line. Leader line, jadi leader ini adalah panah ya. Ini panah. Projection line itu ini garis proyeksi. Oke ya. Ini garis panah leader ya, leader. Kemudian projection line. Kemudian apa itu? Imagine line of intersection. Jadi ini adalah arsiran ya. Jadi arsiran ini tipis ya. Selanjutnya adalah outline of revolve section. Jadi di sini bisa kita menggunakan sebagai sumbu ya. Sumbu di sini ini garis sumbu. Yang selanjutnya adalah ini yang outline ya, outline of revolve section. Jadi ini proyeksi yang berada di tempatnya, ini tipis. Ya.
Oke. Selanjutnya ini garis yang imajiner. Imajiner. Jadi di sini adalah seolah-olah ada garis, padahal tidak ada. Di sini kita lihat ada radius di sini seolah-olah ada garis. Oke. Selanjutnya adalah garis center, akan tapi dia masih terlalu pendek untuk dibuatkan garis center. Ya, ini bisa menggunakan garis lurus seperti ini. Jadi ada lubang, kemudian garis centernya. Oke, itu untuk garis dengan continuous dan tipis. Selanjutnya, oke, kita lihat ya. Garis kontinu tipis bebas tangan ya. Jadi ini bebas tangan. Ini adalah untuk batasan saat kita memotong benda. Memotong benda sebagian. Nah, ini sama dengan di sini ya. Nah, ini fungsinya sama nih. Fungsinya sama dengan D. D ini sama C1 sama. Ini atau di sini sama bisa. Ya. Oke, kita lihat di sini ya. C1. Ini adalah bebas tangan di sini. Jadi kita menggunakan tanpa menggunakan garis tipis ya di sini. Oke. Selanjutnya adalah continuous thin zigzag. Sini kita bisa lihat. Long break lines. Jadi jika dia saat menggunakan bebas tangan itu nanti kelihatan tidak rapi, kita bisa menggunakan garis lurus, continuous, dan ada zigzag. Ini tipis ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan potongan sebenarnya bisa kita gantikan tadi. Di sini kita bisa gantikan dengan bebas tangan seperti ini. Ya, itu bisa. Atau menggunakan zigzag yang seperti ini. Ya, karena ini dilihat lebih rapi. Ini adalah sebuah potongan aja atau batas potongan. Oke. Yang E, ini adalah garis strip tebal. Ini ada dua, E dan F ini bisa jadi satu. Ini jadi satu. Garis strip tipis. Oke. Ini nanti difungsikan saat ukuran atau bagian A itu tebal, maka diperlukan stripnya itu sedikit tebal ya, jadi menyesuaikan. Jadi ini sama hidden outline, hidden edges. Di sini kita lihat E di sini ya. Ini bagian yang tidak terlihat. Jadi di sini kita lihat sisi ini ada di belakang dari benda yang depan ini. Ini depannya, ini ada di belakangnya. Kemudian yang di sini di bawahnya itu adalah bagian dalam dari benda yang besar. Ya, kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini adalah bagian belakangnya lagi. Oke, jadi ada 3 di sini ya. 1, ini titik-titik strip-strip juga, ini strip-strip. Jadi bagian yang tidak terlihat. Oke. Ini F. Garis strip tipis atau tebal. Yang G adalah garis titik tipis. Ini adalah untuk center line, jadi garis sumbu atau line of symmetry. Jadi kalau benda-benda itu simetri, itu bisa menggunakan garis ini. Jadi ya kita bisa bicarakan garis center gitu aja. Itu banyak sekali di sini, garis center. Ini banyak digunakan jika benda-benda tersebut adalah lingkaran. Nah, ini lingkaran. Ini lingkaran ya, atau garis center di sini. Ini garis sumbu untuk bidang yang silindris. Bidang yang silindris ya.
garis center. H, garis center akan tapi di ujungnya adalah tebal. Di sini kita lihat. Ini tebal. Yang sini tipis. Ini tebal. Ya, jadi di belokan-belokan ini tebal. Ini tebal. Yang garis yang menghubungkan itu adalah tipis. Ini merupakan cutting edges, cutting plane ya, cutting plane. Jadi dia garis potongnya, bidang potong ya. Di sini kita bisa lihat. Ini ditunjukkan dengan, nah ini adalah aturan pemotongan. Nanti kita bahas di bab berikutnya. Nah ini di sini ada Y ke Y. Nah di sini kita bisa lihat ini tebal, kemudian ini tebal. Penghubungnya adalah garis tipis. Ya. Oke, ini namanya garis potong, bidang potong. Selanjutnya J, itu adalah garis titik tebal. Menunjukkan di sini kalau kita lihat J adalah di sini ya, di bagian ini. Oke, ini J. Di sini ada garis strip tebal ya, kayak senter tapi tebal. Berfungsi adalah menunjukkan bahwa benda di permukaan ini perlu pengerjaan khusus. Misalnya, bagian sini diperlukan sangat halus, atau di chrome, atau diperaskan. Nah, seperti itu. Jadi ini ada permintaan khusus untuk khusus di permukaan ini. Ya, kenapa satu? Karena ini silindris ya, silindris. Yang terakhir adalah K, yaitu garis titiknya double. Menunjukkan adalah dia sebagai namanya di sini ya, kita lihat bentangan terjauh dari suatu pergerakan. Isinya bayangan ya, bayangan bentangan terjauh dari bagian ini. Bagian ini bisa digerakkan sepanjang, nah sini kita lihat. Nah, nanti posisi maksimal ada di sini. Nah, makanya di sini digambarkan bayangannya adalah titik double ya, atau dash double. Ya, itu untuk standar garis, sehingga dengan adanya garis ini kita akan lebih jelas dalam membaca gambar teknik. Bagian mana sih yang terluarnya, bagian mana yang silinder, bagian mana yang tidak terlihat, oh ini potongan apa. Nah itu akan nanti kita dengan mudah membacanya. Ya, nanti kita akan praktek ya, setelah materi-materi ini selesai, kita praktek membaca gambar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar huruf. Kenapa gambar teknik hurufnya harus distandarkan? Kenapa nggak bebas seperti kita desain ya, desain umumnya, desain grafis itu kan bebas sekali, sangat bebas. Kan tapi untuk teknik karena diperlukan suatu kemudahan dalam membaca, makanya diperlukan standar huruf. Penulisan dalam gambar teknik harus seragam dan mudah dibaca. Itu intinya. Jadi semua dalam satu gambar itu harus seragam dan mudah dibaca. Walaupun itu jenis hurufnya berbeda-beda, akan tapi dalam satu gambar itu harus sama. Mungkin di perusahaan A menggunakan standar huruf ISO. Yang di perusahaan lainnya menggunakan standar yang lainnya. Itu tidak apa-apa. Akan tapi itu harus seragam dan mudah dibaca. Dihindari adalah jenis huruf yang script, yang Latin. Kalau yang Latin itu tidak mudah dibaca dan akan kemungkinan terjadi kesalahan. Kemudian untuk huruf standar dapat ditulis tegak lurus dan dapat pula ditulis miring 15 derajat. Kita lihat di gambar sebelah kiri. Itu ada
huruf yang lurus. Standar huruf yang lurus, yang kanan adalah miring 15 derajat. Nah, ini standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bagaimana cara penulisannya? Dan juga nanti kita lihat tebal hurufnya. Karena sudah standar, maka sudah ditentukan. Ya, jadi tinggi huruf ini sebagai patokan. Tinggi hurufnya adalah notasi H. Ya, di sini H, ini tinggi huruf. Ini patokannya di sini, tinggi huruf. Kemudian di bagian ini adalah jika kita ingin menghitung dari tinggi huruf tersebut. Patokannya lah dibagi 14. Ya, ini karena sudah standar ya. Nanti kalau timbul kenapa 14 ya? Karena sudah distandarkan ya, gitu oleh pakar-pakarnya di sana. Karena 14 berarti dia satu kali H. Ini adalah patokannya. Ada berapa? Tinggi huruf 2,5 paling kecil. Ya, di sini 2,5. Kemudian paling tinggi adalah 20. Ini kemungkinan bisa juga mencapai 20. Kemudian ada di tengahnya ada 3,5, ada 5, 7, 10, dan 14. Dari tinggi huruf ini, ke bawah adalah tentunya ada huruf kecilnya. Yang pertama huruf besarnya, di sini ada huruf kecilnya. Huruf kecil itu dimulai dari paling kecil 2,5. Ini huruf kecilnya. Jadi kalau ya sebenarnya 2,5 ada juga sih. Kalau secara di software nanti dia akan terbentuk sendiri. Ya. Ini adalah penjabaran bagaimana kalau kita menggunakan peralatan gambar yang manual. Jadi kita nanti peralatannya ada malnya juga. Ya, malnya yang sudah standar kita bisa gunakan. Ini hanya pengetahuan kita bahwa huruf dalam gambar teknik itu sudah ditentukan. Kemudian jarak hurufnya itu di A ya. Kita lihat A di sini. Ini ya, ini A. Jadi jarak antar huruf di sini itu 2/14 kali H. Kenapa diperlukan ini ya? Tujuannya adalah supaya mudah dibaca. Mudah dibaca. Kemudian ada jarak garis, kita lihat di sini. Jarak garis B itu adalah garis terbawah dari huruf di atas dan garis ujung dari yang terbawah. Nah, di sini ya. Ini sudah ditentukan juga. Sehingga tidak terlalu mepet juga. Kalau terlalu mepet nanti istilahnya apa ya? Nyaru. Jadi ada kemungkinan salah dalam pembacaannya. Kemudian ada jarak kata. Jarak kata di sini adalah spasi. Nah, spasi juga ditentukan. Berapa sih spasinya? Nah, oke ya. Yang kemudian terakhir adalah tebal huruf. Ya. Tebal huruf. Kenapa harus menyesuaikan? Nah, jadi ini. Kalau kita menggunakan 2,5, kemudian kita menggunakan penanya 1,4, dia akan istilahnya terblok di sini ya. Jadi tebal sekali. Misalnya 0 ini dia akan tertutup semua ya. Terlalu tebal gini ya. Jadi menyesuaikan. Kalau terlalu tebal nanti akan banyak terjadi kesalahan. Oke. Sehingga diperlukan sebuah standar tebal huruf. Fungsinya apa nanti? Jika kita menggambar di kertas yang paling besar, di A0, kemudian kita menggunakan huruf-huruf yang tipis, itu nanti
akan tidak terlihat. Akan tapi kebalikannya jika kita menggunakan kertas yang paling kecil A4, nah itu dengan huruf yang terlalu tebal juga akan tidak proporsional, sehingga nanti harus menyesuaikan. Kita lihat di sini, selanjutnya penggunaannya. Tinggi huruf 2,5 mm, ya tadi kalau lihat saya balik lagi. Tadi ada tinggi huruf 2,5 ya. Itu digunakan untuk toleransi. Toleransi itu seperti apa? Jadi kalau saya gambarkan misalnya angka 20 gitu ya. Nah, plus minus di sini ini menggunakan 2,5. Misalnya gini ya. Nah, ini menggunakan 5. Ini menggunakan 2,5. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggi huruf 3,5 digunakan untuk skala dari detail. Skala dari detail itu misalnya di sini di posisi gambar ya. Misalnya ini saya besarkan ya. Bagian sini saya besarkan, kemudian dia ada skala 1:2, itu di 3,5. Selanjutnya adalah di tanda pengerjaan. Ini tanda pengerjaan adalah ini ya. Ini tanda pengerjaan. Nanti di bendanya juga ada ini yang seperti ini kita lihat ya. Ini. Nah, tanda pengerjaan. Selanjutnya di etiket ada beberapa yang menggunakan tinggi huruf 3,5. Yang pertama adalah skala umum di sini ya. Skala umum penggambaran. Kita lihat di sini satu. Kemudian daftar bagian, itu di sini daftar bagian. Ini daftar bagian ya. Selanjutnya digambar diperiksa pada etiket. Nah, di sini pasti ada penggambarnya ya, nanti kalau di sini tidak ada, itu ada penggambarnya siapa, kemudian diperiksa siapa, ya. Kemudian disetujui siapa, nah itu menggunakan 3,5. Itu pada etiket. Satu lagi di etiket adalah perubahan atau pemesanan pada etiket. Jadi kalau ada perubahan itu ya misalnya di sini ya, berarti kan meneruskan di bagian daftar bagian sini. Meneruskan di daftar bagian misalnya ada revisi dan lain sebagainya. Selanjutnya 3,5 itu untuk penunjukan ukuran. Ukuran di sini adalah 3,5. 3,5. Ya. Maaf tadi ini 3,5, di sini 2,5. Jadi ada perbedaan. Baik, itu untuk tinggi 3,5. Selanjutnya adalah tinggi 5 mm. Di sini adalah untuk skala. Ya. Selanjutnya nama instansi, potongan. Nah, ini detailnya. Nah, ini skala ada juga yang menggunakan 5 mili di etiketnya. Ya, jadi dimaksud adalah tulisan skala ini 3,5, skalanya sendiri adalah 5. Nah, ini bisa seperti itu. Ya, lebih jelas. Selanjutnya adalah nama instansi. Di sini misalnya ini instansinya. Ya. Selanjutnya ada potongan atau pandangan. Ya. Potongan A strip A. Pandangan A. Nah, seperti itu menggunakan 5 besar. Jadi jelas. Oh, ini ternyata dibesarkan. Misalnya detail ya. Potongan gitu ya. Pot A strip A. Seperti itu. Ini ada potongan, kemudian skalanya adalah 3,5. Misalnya, nah ini skala lebih kecil. Skala 1, lebih besar ya tentunya ya. 2:1 misalnya gitu. Oke. Ya, ini 5. Ini menggunakan 5.
Ini menggunakan 3,5. Nah, seperti itu nanti penggunaannya. Yang terakhir adalah ukuran 7 mili. Untuk 7 mili ini ada di nomor bagian, kemudian nomor gambar, judul gambar pada etiket. Ya, misalnya di sini judul gambar nih. Ini judul gambar, ini bisa 7 ya. Kemudian nomor bagian itu jika benda ini adalah rakitan. Jadi saya contohkan di sini. Ini bagian 1. Nah, seperti ini 7. Ya. Kemudian juga ada nomor gambar. Nomor gambar itu pada etiket. Ya, itu standar huruf dari kenapa pakai standar huruf, kemudian standarnya lurus, selanjutnya adalah tadi cara penulisannya, sekarang terakhir adalah aplikasi penggunaannya. Baik, itulah bahasan kita pada bagian kedua, yaitu standar garis, kemudian standar huruf. Kita akan melanjutkan di bagian ketiga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika tutorial ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.